Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Safitri, NIM 19,111,111,00058. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah uang dan quantity theory of money. Seiring dengan perkembangan zaman, populasi manusia juga mulai berkembang, dan ini menyebabkan kebutuhan manusia juga meningkat, sehingga manusia melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari bercocok tanam sampai pada pertukaran barang. Dan terjadilah tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter, sehingga pada periode ini disebut zaman barter. Pertukaran ini menandai kebutuhan hal yang sama pada saat manusia tidak menginginkan lebih. Namun, dengan berjalannya waktu, kebutuhan manusia meningkat, sehingga apa yang dibutuhkan juga tidak sama seperti sebelumnya. Dan pertukaran barter tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, diperlakukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam ilmu ekonomi, memiliki fungsi khusus yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi asli. Dalam fungsi asli ini, uang sebagai alat tukar dan sebagai alat ukur. Yang kedua, yaitu fungsi turunan. Dalam fungsi turunan ini, uang sebagai alat pembayaran dan alat pembayaran utang. Quantity Theory of Money pertama kali dicetuskan oleh Nicolaus Copernicus pada tahun 1517. Kemudian, pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, teori ini kembali dikembangkan oleh Irving Fisher DKK. Fisher berpendapat bahwa yang menentukan nilai uang, dengan perkataan lain menentukan tingkat harga, dibagi menjadi 3 faktor, yaitu jumlah uang, kecepatan laju edar uang, dan jumlah barang yang diperdagangkan. Yang kedua, yaitu fungsi turunan. Dalam fungsi turunan ini, uang sebagai alat pembayaran dan alat pembayaran utang. Quantity Theory of Money pertama kali dicetuskan oleh Nicolaus Copernicus pada tahun 1517. Kemudian, pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, teori ini kembali dikembangkan oleh Irving Fisher DKK. Fisher berpendapat bahwa yang menentukan nilai uang, dengan perkataan lain menentukan tingkat harga, dibagi menjadi 3 faktor, yaitu jumlah uang, kecepatan laju edar uang, dan jumlah barang yang diperdagangkan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip tingkat suku bunga dalam bank. Suku bunga adalah nilai, tingkat, harga, ataupun keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomi dalam periode waktu tertentu. Tingkat suku bunga merupakan persentase dari modal yang dipinjam dari pihak luar atau tingkat keuntungan yang didapatkan oleh penabung di bank, atau tingkat biaya yang dikeluarkan oleh investor yang menanamkan dananya pada saham. Pada prinsipnya, tingkat suku bunga adalah harga atas penggunaan uang yang biasanya dinyatakan dalam persen untuk dalam jangka waktu tertentu. Tingkat suku bunga bank digunakan untuk mengontrol perekonomian suatu negara. Tingkat suku bunga diatur dan ditetapkan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian suatu negara.
Suku bunga ini penting untuk memperhitungkan karena rata-rata para investor yang selalu mengharapkan hasil investasi yang lebih besar. Terdapat dua macam suku bunga kepada nasabah dalam kegiatan perbankan, yaitu yang pertama bunga simpanan dan yang kedua bunga pinjaman. Bunga simpanan itu sendiri merupakan bunga yang diberikan kepada pihak bank, yang diberikan kepada nasabah sebagai bentuk balas jasa karena telah menyimpan uang di bank. Bunga simpanan bertujuan untuk memicu nasabah agar menyimpan dananya di bank. Dan yang kedua adalah bunga pinjaman. Bunga pinjaman itu adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank agar mendapatkan keuntungan. Pihak bank akan menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Artinya, bunga pinjaman lebih besar daripada bunga simpanan. Dan yang ketiga tentang hubungan tingkat suku bunga dengan pertumbuhan ekonomi. Menaikkan suku bunga adalah alat utama bank sentral untuk memerangi inflasi. Dengan membuat biaya pinjaman semakin mahal, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang dan aktivitas perekonomian akan menurun. Kejadian sebaliknya juga bisa terjadi. Turunnya suku bunga akan menyebabkan biaya pinjaman menjadi makin murah. Para investor akan cenderung terdorong untuk melakukan ekspansi bisnis atau investasi baru, dan para konsumen akan menaikkan pengeluarannya. Dengan demikian, output perekonomian yang meningkat dan lebih banyak sehingga banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain itu, investasi ke pasar saham juga akan naik. Namun demikian, aktivitas perekonomian yang selalu tinggi akan menyebabkan meningkatnya inflasi. Makin tinggi tingkat inflasi akan menyebabkan makin mahalnya harga barang dan jasa. Mekanisme ini sering disebut jalur nilai tukar. Kenaikan BI rate sebagai contoh akan mendorong kenaikan selisih harga suku bunga di Indonesia dengan suku bunga di luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.